Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, berjumpa kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan mari kita lihat terkait informasi terbaru mengenai Israel versus Hamas yang sudah berlangsung lebih dari 2 minggu ataupun mendekati 3 minggu kawan-kawannya. Dan juga di sini dikatakan bahwa korban sudah mencapai 8.000 orang. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya, kalau kita perhatikan beberapa hari yang lalu disebutkan bahwa korban ada yang sudah mencapai 2.000, 3.000 hingga 5.000, dan ini beberapa jam yang lalu dikabarkan korban sudah tembus di angka 8.000. Karena itulah ya, sebagai sama manusia tentu kita mengharapkan di sana semoga segera tercapai ataupun terwujudnya kedamaian. Dan mari kita lihat juga kan, di sini ada uraian yang membahas mengenai pihak Israel melakukan serangan ya di 400 sasaran ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Israel serang 400 sasaran Hamas di jalur Gaza ya. Beberapa komandan lapangan Hamas juga ada yang tewas ya. Lalu kemudian di sini diuraikan bahwa pasukan pertahanan Israel yaitu IDF ya mengatakan bahwa mereka yang melakukan serangan terhadap sekitar 400 sasaran Hamas ya di jalur Gaza selama beberapa hari terakhir, dan kemudian berhasil menewaskan beberapa komandan lapangan Hamas dan juga anggota Hamas lainnya. Lebih lanjut di sini juga dijelaskan bahwa menurut IDF serangan baru-baru ini berfokus pada Hamas. Jadi itu dia kawan-kawannya, makanya tidak heran kalau beberapa hari yang lalu ya, sekitar 1 minggu yang lalu, pihak dari Israel ini kan memberikan sebuah himbauan ya kepada masyarakat Palestina yang ada di jalur Gaza untuk segera meninggalkan kota karena mereka mau melakukan serangan darat. Dan ini kawan-kawan di sini juga terkonfirmasi kembali bahwa memang Israel ini fokusnya adalah melakukan serangan kepada Hamas ya. Maka di sini dikatakan bahwa serangan itu berfokus pada markas Hamas di seluruh jalur Gaza, termasuk ya beberapa masjid katanya. Oh, ada masjid kawan-kawannya, dan terhadap operasi teror yang mempersiapkan serangan roket ke Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi itu dia pertimbangan dari pihak Israel ya. Itu makanya saya katakan tadi kawan-kawannya sangat lebih baik ya kalau situasi di sana segera situasinya kondusif ya. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa IDF mengatakan pihaknya juga menyerang pintu masuk terowongan Hamas di pantai Gaza dan pusat komando semalam. Itu dia Bapak Ibu ya. Lalu tidak hanya itu, di sini juga ada uraian membahas mengenai serangan baru-baru ini ya telah menyebabkan beberapa petugas lapangan Hamas menjadi korban ataupun tewas, termasuk wakil komandan batalion Nusairat katanya ya, Sati dan Furkan milik kelompok tersebut ya. Itu dikutip dari DF. Lalu kemudian tidak hanya itu kawan-kawan semua, juga di sini dikatakan bahwa sebagai informasi perang di kedua wilayah ini pecah setelah ini ya, serangan pertama yang dilakukan oleh Hamas ya pada 7 Oktober 2023 yang lalu teman-teman ya. Jadi memang situasinya Bapak Ibu kalau kita perhatikan selama 2 minggu lebih ataupun mendekati 3 minggu semakin panas ya. Bahkan juga di sini kawan-kawan ada yang kemudian membahas terkait dengan ya ini dia teman-teman ya. Ini di sini dikatakan 2 hari yang lalu 5.000 ya korbannya. Jadi kalau kita perhatikan tadi teman-teman dengan informasi yang di sini ya, beberapa jam yang lalu dalam beberapa waktu saja ini korban sudah dari 5.000 sudah mencapai 8.000 teman-teman ya. Karena itulah saya secara pribadi sangat mengharapkan semoga di sana situasinya cepat kondusif ya, cepat membaik Bapak Ibu. Karena kasihan ya yang kemudian menjadi warga biasa yang kemudian tidak tahu apa-apa, yang mereka fokus menjalani kehidupan, yang mereka fokus mencari nafkah dalam rumah tangganya, lalu kemudian menjadi korban atas situasi yang seperti ini. Nah itulah kawan-kawan, makanya saya beberapa kali sampaikan bahwa ya semoga di sana segera tercapai terwujudnya kedamaian di antara kedua belah pihak ya. Ya bagaimana caranya ya kita serahkan kepada mereka teman-teman. Karena memang kalau kita bahas terkait dengan Hamas Israel ini bukan sesuatu yang baru ya di tahun 2023 ini kawan-kawan ya. Bahkan beberapa tahun ke belakang ya kalau kita ingat kembali ya, juga di tahun berapa 2019 atau 2018 itu kawan-kawannya, yang mana Israel ya berperang ya melawan Hamas ini teman-teman ya, dan itu juga banyak sekali korbannya, dan itulah situasinya ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, kalau kita perhatikan terkait dengan situasinya juga di sini sudah ada ya jalur teman-teman ya, jalur bantuan kemanusiaan juga sudah dibuka ya, beberapa hari yang lalu juga itu sudah diuraikan ya. Lalu kemudian teman-teman di sini dikatakan bahwa Israel tutup akses Masjid Al-Aqsa ya, warga muslim dilarang masuk katanya. Itu dia Bapak Ibu ya. Kepolisian Israel menutup Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem yang mencegah umat muslim masuk ke dalam kompleks ya suci tersebut ya. Itu dia kawan-kawan, karena memang situasinya sudah sangat panas sekali ya. Ya, semoga keluarga dan juga warga-warga di sana dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kasihan Bapak Ibu. Lalu juga di sini putra dari pendiri Hamas ini membelot ke Israel, lalu kemudian buka suara terkait dengan perang Hamas di Gaza. Itu dia kawan-kawannya. Dan memang ada satu cuplikan video yang ramai beberapa hari yang lalu mengenai putra dari pendiri Hamas ini, yang mana dalam sebuah forum dia ini
membeberkan bahwa serangan-serangan yang selama ini diarahkan kepada Israel katanya itu hanya apa namanya teman-teman ya, tidak semata-mata untuk memperjuangkan apa yang mereka sebutkan selama ini Bapak Ibu ya, bahkan dia menguraikan bahwa serangan-serangan itu katanya disengaja teman-teman ya. Itulah situasinya. Memang ini pro kontra teman-teman ya. Orang-orang yang kemudian berpihak kepada putra dari pendiri Hamas ini ya tentu mereka akan membelanya, tapi di satu sisi yang berseberangan dengannya tentu juga akan membantah dan tidak membela, tetapi sebaliknya ya akan memberikan kecaman-kecaman. Nah itulah situasi yang sedang berlangsung ya, dan karena itu kalau kita perhatikan memang beberapa hari yang lalu ini itulah ya, saya juga heran sekali teman-teman ya, kenapa Hamas itu melakukan serangan itu kepada Israel? Karena saya yakin sekali ya, sebagaimana yang sudah pernah kita dengar dalam satu penjelasan Mas Ade Armando menyampaikan bahwa Hamas ini tentu sudah memikirkan dan mempertimbangkan bahwa serangan yang akan mereka lakukan terhadap Israel ini akan memicu amarah dari Israel dan bisa menimbulkan ya perang yang berkepanjangan teman-teman ya. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Lalu kemudian di sini juga diuraikan bahwa terjunkan pasukan katanya pejuang Hamas yang serang Israel melalui jalur laut ya. Ini semakin panas Bapak Ibu. Jadi dari pihak Israel melakukan serangan, dari pihak Hamas juga demikian. Jadi mereka saling serang kawan-kawannya, dan kemudian menjadi korban ini banyakkan adalah warga ataupun masyarakat biasa ya. Itu yang tadi saya katakan teman-teman ya. Bahkan kalau kita ingat kembali ketika pihak dari Israel ya menyampaikan kepada warga Palestina yang tinggal di kota Gaza untuk segera keluar dari kota, ya pihak Hamas ini justru ini kawan-kawannya menghimbau agar warga Gaza tetap di tempat itu ya, tetap di kota ya. Ini kemudian memang juga menjadi pertanyaan ya, kalau memang mereka ini benar dan serius mau memperjuangkan hak-hak warga Palestina yang katanya sering sekali mendapatkan penindasan ataupun agresi dari pihak Israel, ya harusnya mereka ini ya apa namanya ikut ya membantu masyarakat Gaza yang ada di Palestina ini teman-teman ya, ataupun warga Palestina yang tinggal di kota Gaza untuk segera mengungsi. Tapi ini malah mereka himbau untuk tinggal di situ. Nah ini dia teman-teman. Makanya tidak heran beberapa waktu yang lalu kan berkembang juga opini ataupun gagasan bahwa Hamas ini sering sekali menjadikan warga sebagai tamengnya mereka ya. Jadi kalau mereka tinggal di tengah-tengah pemukiman warga lalu kemudian menyerang Israel menggunakan roket ataupun segala macamnya, ya Israel kan jadinya agak kesulitan melakukan balasan kawan-kawannya, karena mereka bersembunyi ataupun tinggal di pemukiman-pemukiman warga. Itu yang kemudian beberapa hari yang lalu opini tersebut cukup berkembang ya, ramai sekali juga dibahas teman-teman. Nah itulah situasinya ya. Jadi semoga warga apa namanya warga Gaza yang di sana, bahkan kalau teman-teman perhatikan beberapa hari yang lalu juga ramai sekali ada satu video yang kemudian membahas terkait dengan warga Gaza marah ya, geram katanya kepada Hamas, yang mana ya apa namanya katanya yang membuat kami seperti ini bukan Israel tetapi karena kalian lah ya yang membuat kami seperti ini, katanya kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga dan segala macamnya. Nah memang pro kontra Bapak Ibu ya, tetapi di satu sisi juga ada yang kemudian mengagung-agungkan Hamas, yang mengapresiasi dan segala macamnya ya. Jadi memang situasinya ya ini membuat kita berada pada posisi mesti bijak-bijak ekstra untuk menerima ya, melihat informasi yang kemudian beredar bertebaran di media sosial ini. Tapi yang pasti kawan-kawan semua, ini tidak bisa dipungkiri bahwa oleh karena Hamas ini yang melakukan serangan pertama sekali kepada Israel telah membuat Israel menjadi marah dan serangannya berkali-kali lipat dilakukan, dan itulah yang terjadi ya. Karena itulah teman-teman ya, aduh semoga semoga ya di sana segera ada situasi yang kondusif, segera ada situasi yang damai. Karena kalau kita perhatikan teman-teman di masyarakat kita sendiri ya, di bangsa Indonesia ini, tidak bisa dipungkiri bahwa pro kontra itu hal yang lumrah ya. Pro kontra itu hal yang lumrah, tetapi akibatnya ataupun konsekuensinya adalah ya dalam hal kita mendapatkan informasi, dalam hal kita mendapatkan komentar yang bisa mengedukasi secara komprehensif dan netral ya, itu sangat sulit sekali teman-teman, kecuali oleh beberapa orang ya seperti Bu Koni Bakri Rakundini Bakri, Koni Rakundini Bakri, lalu kemudian beberapa pegiat media sosial seperti Ade Armando, ada juga Permadia ataupun Abu Janda yang sering sekali memang memberikan suara ataupun tanggapan terkait dengan apa yang terjadi antara Israel versus Hamas beberapa waktu belakangan. Dan memang ini bukan sesuatu yang baru ya, kita kalau perhatikan teman-teman ya, di tahun-tahun sebelumnya perang antara Israel versus Hamas ini memang sudah sekian kali ya, sudah sekian kali terjadi. Dan herannya ya, kenapa kemudian Hamas ini ketika mereka melakukan serangan terhadap Israel ya, kenapa mereka tidak pilih satu tempat yang mana tidak ada warga di situ teman-teman ya. Ya seperti yang dihimbau oleh Israel ini agar warga Gaza pergi meninggalkan kota, Hamasnya malah justru ya mengajak warga untuk tetap stay, tidak usah mengindahkan himbauan dari Israel katanya. Nah itu dia Bapak Ibu ya, itulah yang kemudian menjadi satu diskusi ya, satu topik yang menarik ya untuk mengkaji ya, ataupun melihat terkait dengan apakah Hamas ini benar ya
membela warga Palestina, ataukah mereka hanya kemudian ya menjadikan warga Palestina atau yang tinggal di kota Gaza ini sebagai tameng saja ya, seperti opini yang berkembang beberapa hari belakangan ini ya. Tapi itu kawan-kawan ya, mengenai opini dan penilaian ini kembali kepada masing-masing kita. Tapi sekali lagi, mari terus suarakan ini dalam konteks kemanusiaan ya. Semoga di sana segera kondusif dan situasinya cepat pulih kembali.